Oke dokter, kalau soal behel sekarang. Oke. Nah, orang sekarang pengen pakai behel. Terkadang kita ngeliat nih orang nih, aduh giginya sebenarnya nggak, sorry ya maksudnya maaf, bukan yang maju atau mungkin banyak belok-beloknya gitu, nggak rata atau mungkin gingsul, tapi dia memutuskan untuk pakai behel. Itu sebenarnya mungkin apakah karena mungkin cara dia mengunyah itu nggak proporsional atau nggak perfect gitu ya, atau mungkin dia pengen senyum yang indah gitu dok? Oke. Nah, untuk behel sendiri itu sebenarnya memang kita ngomongnya ke estetik ya. Kenapa orang pengen pakai behel? Itu pasti motivasi pertama itu karena giginya nggak bagus. Dia nggak ngerasa giginya nggak rapi. Nah, sementara untuk kelainan itu sendiri kita harus periksa dulu nih. Nah, pertama motivasi pasien, kita lihat klinisnya dulu. Jadi kondisi giginya benar nggak apa yang dia keluhkan. Nah, yang kedua itu juga fungsi kunyah. Kadang memang gigitannya nggak pas nih. Nah, seperti itu. Jadi, oh benar, ini kita butuh behel gitu. Nah, untuk behel itu sendiri kita harus punya beberapa data. Kita harus analisa dulu. Pertama dari klinisnya, yang kedua dari profil wajah, yang ketiga penunjang yaitu ronsen. Nah, ronsen itu sendiri ada yang kita untuk tulang tengkorak dan ada untuk jaringan dalam gitu. Nah, itu yang kita butuhkan gitu. Jadi kita ketemu nih kelainan-kelainan pasiennya di mana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Oh, jadi kalau mungkin untuk senyum ya dokter, atau mungkin ya buat senyum lah yang ideal, yang cantik, yang indah gitu dokter. Berarti sebenarnya harus dilihat lagi nih ya, dia membutuhkan behel atau enggak dokter? Benar, gitu? Benar seperti itu. Oke, jadi kalau selain behel ada pilihan apa lagi dokter untuk mempercantik? Kalau untuk memperapikan gigi ya, gitu. Oke. Kita ngomong estetika dental itu sebenarnya kita ngomongnya susunan sama bentuk nih. Oke, susunan dan bentuk. Susunan gigi dan bentuk gigi. Nah, susunan gigi itu sendiri bisa kita koreksi dengan behel. Atau sekarang ada yang lebih baru lagi itu namanya aligner. Aligner namanya. Jadi memang si aligner ini munculnya karena beberapa orang nggak pede nih kelihatan pakai behel. Dan juga aligner itu biasanya dia lebih cepat untuk jangka perawatannya daripada si behel sendiri gitu ya, dengan mungkin indikasi-indikasi tertentu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, oh ini bisa aligner bisa enggak gitu, seperti itu. Nah, yang kedua bentuk giginya setelah rapi nih gigi. Nah, kita bikin nih giginya itu sesimetris mungkin. Nah, jadi untuk senyum sendiri, untuk smile design itu sendiri kita juga punya ukuran tertentu. Gimana sih orang ini proporsional, ini senyumnya harmonis, ini sempurna gitu. Karena setiap detail itu yang kita pikirkan. Yang pertama bentuk dari ukuran gigi, yang kedua bentuk dari gusi, yang ketiga ruangan yang ada di rongga mulutnya. Nah, seperti itu. Jadi setelah pakai behel biasanya itu ketahuan nih, oh giginya sebenarnya ukurannya seperti ini gitu. Jadi mungkin yang salah persepsi masyarakat itu setelah pakai behel giginya langsung bagus semua. Oh, iya. Nah, kalau susunan mungkin udah bagus kalau kita pakai behel, tapi kalau untuk bentuk itu lain lagi. Itu ada lagi treatmentnya yang namanya veneer atau makeover gitu. Oh, jadi sebenarnya behel itu lebih ke susunan ya Bener. dokter ya. Jadi kalau bentuk itu saran dokter apa? Veneer. Nah, ada yang pasti udah pada tahu nih dok. Veneer itu kayaknya udah kemana-mana sih, kayaknya udah. Oke, mungkin pertanyaan tentang veneer. Orang tuh nggak pengen di veneer karena melihat mungkin ini opsi ya untuk kayak aku nggak pengen yang kelihatan putih gitu, jadi malas veneer deh. Padahal sebenarnya veneer mungkin bisa mempercantik tampilan giginya dok. Itu gimana dok? Nah, gini. Spekulasi yang ada di masyarakat itu veneer itu sesuatu yang gigi itu dirubah menjadi warna putih banget. Padahal itu sebenarnya putih itu opsional. Nah, veneer itu sendiri sebenarnya dia mengganti lapisan gigi nih yang sebelumnya yang lama ke yang baru dengan desain yang baru. Nah, untuk warna itu bisa dipilih sendiri. Karena kita warna natural itu banyak. Karena masing-masing individu itu pasti beda-beda warna giginya secara detail. Nah, warna alami itu aja ada beberapa jenis. Nah, kalau yang putih-putih itu memang warnanya bleach. Jadi bukan warna natural, tapi itu kembali ke pilihan si pasien. Nah, kita sebagai dokter ngerjain seperti itu, kita kerjain, tapi persetujuan sama si pasiennya. Kalau seandainya nanti kelihatan bosan, biasanya kalau sesuatu yang nggak natural kita pasti bosan. Itu harus ganti semua. Bongkar lagi. Nah, yang kedua
kenapa kita nggak kembalikan ke natural? Toh warna natural itu sendiri ada kok yang cerah gitu, nggak harus putih gitu. Ada sih yang cerah. Nah seperti itu. Mungkin lagi tren sih sekarang kayaknya yang Hollywood Smile sih, saya kalau nggak salah dengar. Ya, jadi vinir-vinir yang putih itu kalau nggak salah namanya Hollywood Smile. Oh, yang putih banget itu dong? Iya benar. Yang kayak keramik gitu. Benar. Nah seperti itu. Sebenarnya banyak sih kalau kita ngomong vinir. Vinir itu ada dua lagi nih. Ada yang direct sama indirect. Oh iya, pernah dengar tuh. Itu nah apa, gitu. Kalau direct pengerjaannya. Okay. Nah kalau direct itu kan langsung. Jadi kita pakai bahan seperti tambalan. Kita lapisin giginya nih. Dengan bahan tambalan. Itu bagian luar gigi berarti, Dok? Bagian luar gigi. Nah kalau yang indirect kita itu lewat proses lab. Nah keunggulannya di mana yang indirect, kita benar-benar bisa bikin giginya proporsional. Jadi kalau direct itu kan kita yang kerja langsung, walaupun kita udah punya mock upnya sendiri. Nah nanti ya kita nggak bisa terlalu teliti nih. Kalau misalnya oh ini kurang miring nih giginya sebelah sini, gitu, atau ini sedikit agak melengkung. Kalau kita pakai indirect itu kita by sistem semua. Jadi kita masukin datanya semua, foto segala macam, kita bisa desain di komputer. Nah seperti itu, kita desain di komputer. Dan bentuk gigi pun sebenarnya itu banyak bentuknya gitu. Ada yang flat, ada yang oval. Nah seperti itu bentuk gigi bentuk kita gigi ini nih, ya benar. Ada yang maksudnya melengkung tuh gini, Dok. Nah benar, misalnya kita lihat orang nih, biasanya kalau laki-laki sama perempuan itu ya secara umum bedanya. Kalau laki-laki itu biasanya sudutnya lebih tegas. Sudut apa, Dok? Sudut giginya biasanya lebih kotak, lebih tegas. Tapi kalau yang wanita itu biasanya dia lebih membulat. Nah itu secara umum aja, belum secara detail. Jadi kalau kita kalau di indirect itu kita bisa bikin senyumnya pengen seperti ini. Dan kita juga apalagi pakai profil wajah, itu kita bisa tentukan bentukan gigi seperti ini cocok sama pasiennya. Maaf, misalnya saya bayangkan, saya gambarkan seperti ini. Misalnya orang yang agak cabi itu biasanya lebih condong, saya lebih suka atau lebih cocoknya ke gigi, bentuk giginya lebih bulat-bulat. Kalau kita bayangkan kalau dia dikasih gigi yang tipe flat, lurus-lurus, itu gimana sih senyumnya? Jadi dari wajahnya agak bulat, tapi pas di giginya kok lurus-lurus. Kok kayak, kan sekarang ada sih kayak bunny teeth. Nah, tapi nggak semua orang kan yang cocok pakai bunny teeth. Nah, seperti itu. Atau mungkin kayak bisa dibikin kayak bentuk-bentuk gigi anak kecil gitu, Dok. Saya pernah punya pasien sekali pengen bikin kayak taring vampir. Vampire kayak gitu.